Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Puspita dari Prodi Informasi dengan NIM 0511 05186. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Pada tugas 3 kali ini, kita diminta untuk membuat program Java yang digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang dipelajari. Yang petunjuknya itu adalah buat kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama string, harga double, dan kategori string. Definisikan metode abstrak tampilkan menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi item menu. Di sini ada kelas turunan dari abstrak. Abstrak menu itemnya yaitu ada kelas makanan dan minuman, ada juga kelas diskon. Nah, di sini juga buatlah sebuah kelas menu yang digunakan untuk mengelola sebuah item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan semua item. Di sini juga buatlah kelas pesanan yang digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list juga. Implementasikan konsep inheritance dengan beran antara kelas-kelas ini. Terus juga implementasikan konsep exclusion dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Penggunaan pengecualian exception yang mungkin terjadi ketika mencoba akses item yang tidak ada dalam menu. Nah, di sini juga program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk satu menambahkan item baru ke menu, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan, menghitung total biaya dan diskonnya yang diterapkan, melakukan struk pesanan pelanggan keluar dari program. Implementasikan program I/O atau input output dan operasi file untuk menyimpan dan membuat daftar menu dari sebuah file teks dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan membuat dari file teks. Gunakan struktur keputusan dan pengelolaan sesuai dengan kebutuhan seperti menampilkan menu dan proses pemesanan. Di sini petunjuk tambahan dapat menggunakan antarmuka atau abstrak kelas jika diperlukan. Gunakan polymorphism untuk mengimplementasikan metode tampilkan menu pada masing-masing kelas turunan. Pastikan untuk menjaga struktur yang rapi dokumen Anda. Nah, di sini sebelumnya saya telah membuat folder dan code-nya. Jadi pertama kita akan buat foldernya. Sini namanya adalah restoran 3, lalu kita buat file pertama adalah menu item.java. Di sini tuh code-nya terlihat public abstract class menu item. Ini kerangka utamanya ya, yang memuat ada private string nama, private string double harga, private string kategori. Public menu item. Di sini kan tadi ya nama, double harga, string kategori. Di sini public string get nama, return nama, public double get harga, return harga, public string get kategori, return kategori, public abstract void tampilkan menu. Dan file kedua ini saya buat makanan.java. Di sini public class extend menu item. Di sini ada subclass ya. Jadi ini adalah subclass, terus juga ada atribut tambahan jenis makanan. Di sini juga ada metode tampilkan menu berisikan informasi lengkap tentang menu makanan, isi makanan, harga, dan juga jenis makanannya. Saya buat file ketiga dengan nama menu minuman.java. Di sini ada public class minuman extend menu item. Di sini ada subclass yang kedua dari menu item. Ya, di sini juga saya menambahkan atribut baru jenis minumannya. Di sini ada public minuman string nama, double harga, string jenis minuman. Di sini juga ada metode public class tampilkan menu yang menampilkan informasi lengkapnya. Ya kan, di sini ada minumannya, get harganya, terus jenis minumannya. Menu file keempat saya buat diskon.java. Di sini merupakan subclass ketiga dari menu item. Bisa tadi kan perintah soalnya tuh harus ada double private double diskon di sini ya, disimpan dalam desimal misalkan 0,10 untuk 10%. Terus public class diskonnya ini atributnya ada string nama dan double diskonnya. Di sini juga ada public void tampilkan menu menyajikan diskon, informasi diskon secara menyeluruh ya. Di sini misalkan diskonnya namanya apa, misalkan promo akhir tahun, dan juga misalkan diskonnya berapa persen. File yang nomor 5 ini saya buat dengan nama menu.java. Di sini ada public class menu private array list. Jadi di sini untuk menyimpan menu dalam bentuk array list. Di sini juga ada public void tambahkan menu item ya di sini. Di sini juga sesuai perintah soalnya tadi, petunjuk public menu item, get item, index row, exception. Exception di sini kan untuk item jika tidak ditemukan ya. Di sini juga ada public void tampilkan menu, si outprint daftar menu restoran. Nanti akan keluar nih daftar menu restorannya, menampilkan daftar menu restorannya. Di sini juga ada save ke file. Jadi public file save to file. Jadi nanti akan menyimpan menu ini dalam bentuk menu.txt. Nanti akan muncul kalau misalkan berhasil si outprint menu berhasil disimpan ke file, ada keterangannya. Jika tidak berhasil, gagal menyimpan ke file. Nanti filenya itu akan muncul di explore ini.
Saya telah buat file yang keenam, jumlahnya namanya adalah pesanan.java. Di sini juga ada private array list menu item untuk menyimpan semua pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Di sini ada private double total, harga makanan sebelum didiskon. Di sini ada private double diskon persen, menampilkan berapa persen diskonnya dalam bentuk desimal ya. Private string nama pelanggan untuk menampilkan nama pelanggan di sini ya. Private void set nama pelanggan. Di sini juga ada public void tambahkan pesanan, menambahkan pesanan item. If item instance of discount, diskon persen sama dengan diskon item dot get discount else total plus sama dengan item get harga. Maksudnya adalah jika item yang ditambahkan adalah diskon, maka nilai diskon yang diambil dari item tersebut. Jika item bukan diskon, makanan atau minuman, maka harga akan ditambahkan ke total. Double hitung total akhir. Ini itu menghitung return total dikurang total dikali diskon persen. Jadi total pesanan dikurangi total harga yang sudah didiskon. Di sini juga ada mencetak struk public void cetak struk, itu menampilkan struk pesanan, nama pelanggan, total sebelum di diskon, juga ada diskonnya, nah total akhir juga. Di sini juga simpan ke file. Di sini itu perintah untuk simpan pesanan atau struk dalam bentuk teks. Di sini nanti akan menampilkan di explore, sini akan muncul. Di sini perintahnya adalah try buffer writer by new buffer writer new file writer, file nama struk.text by writer struk.toString. Ini akan kalau misalkan berhasil ada keterangan si outprint, struk juga berhasil disimpan ke file struk.text. Atau kalau misalkan gagal, catch IO exception itu ya input output, maksudnya si outprint gagal mencetak struk ke file. Saya buat dengan nama main.java. Ini adalah bagian utama dalam aplikasi restoran ya, karena menampilkan antarmuka untuk mengelola menu dan juga pesanan. Makanya di sini ada perintah do si outprint menu utama, si outprint tambahkan item menu, si outprint tampilkan menu, si outprint 3 buat pesanan, si outprint 4 cetak struk, si outprint 5 simpan menu ke file, si outprint yang sini kalau adalah keluar. Di sini makanya ada pilihan switch pilihan case 1. Nah, kalau case 1 ini berarti si outprint tambahkan item menu. Tambahkan item menu juga di sini nanti menyajikan pilihan si outprint 1 makanan, si outprint 2 minuman, si outprint 3 diskon. Tinggal kita pilih mau menambahkan item yang mana. Kalau di sini ada perintah kan ya, switch ini 1. Kalau misalkan case 1 perintah nama makanan, nanti misalkan apa, nasi goreng, harganya misalkan 15.000. Nanti juga si outprint jenis nasi goreng itu apa, gorengan. Kalau berhasil berarti ada keterangan si outprint makanan berhasil ditambahkan. Nah, kalau misalnya kita milih case 2 ada si outprint nama minuman, misalkan nama minumannya adalah jus alpukat. Nanti di sini juga ada si outprint harga, kita akan memasukkan harga misalnya berapa, 10.000. Nah, di sini juga ada jenisnya, mau dingin apa hangat minumannya, misalkan tulis dingin. Karena kalau berhasil nanti juga ada keterangan minuman berhasil ditambahkan. Nah, pada case ketiga ini si outprint nama diskon, misalkan nama diskonnya promo akhir tahun, presentasi diskonnya berapa, misalkan 10%. Nah, kalau berhasil diskon ditambahkan berarti ada keterangan si outprint diskon ditambahkan. Kalau kita memilihnya tidak valid, ya ada default si outprint pilihan tidak valid. Nah, ini pada case kedua menu tampilkan menu. Jadi setelah memasukkan menunya, kita bisa pilih case 2 untuk menampilkan menunya. Di sini juga ada case 3 ya. Case 3 ini adalah untuk membuat pesanan. Dalam membuat pesanan, di sini ada tulisan si outprint masukkan nama pelanggan, nama kita misalkan ditulis. Habis itu di sini juga ada boolean tambahkan lagi true, while tambahkan lagi menu tampilkan menu ya. Di sini tampilkan menu, si outprint pilih nomor item, misalkan nomor item menunya nomor berapa, tulis saja. Di sini juga ada tulisan si outprint apakah Anda ingin menambah pesanan lagi. Kalau ya tulis Y, yes artinya, atau kalau enggak tulis N artinya no. 4 pesanan buat cetak struk, nanti untuk mencetak struk. Di case 5 menu set to file, nanti disimpan. Di sini juga case 0 ini untuk program selesai keluar. Jangan lupa di sini kita pencet file save. Nah, lalu kita jalankan saja code-nya. Pencet run saja. Nah, akan muncul seperti ini. Misalkan kita pilih nomor 1, tambahkan item menu. Di sini misalkan makanan, saya tulis nasi goreng, harganya misalkan 20.000, jenisnya gorengan. Terus tambahkan lagi misalkan nomor 1 ya, kita tambahkan item makanan lagi, makanannya misalkan mie goreng,
harganya misalkan 15.000. Jenisnya gorengan. Tambahkan lagi item menu, kita pilih nomor 2 minuman. Nama minuman misalkan jus alpukat. Harganya misalkan 12.000. Jenisnya dingin. Nah, tambahkan lagi item, kita pilih minuman lagi. Nama minumannya apa? Misalkan kopi. Harganya 8.000. Jenisnya hangat. Panas. Nah, tambah lagi item, pilih 1, kita pilih 3 diskon. Nama diskon misalkan promo akhir tahun. Nah, persen diskonnya misalkan 10%. Nah, diskon berhasil ditambahkan ya. Di sini ada keterangannya juga. Pencet 2, tampilkan menu. Nah, di sini terlihat ya, daftar menu restorannya ada 1 nasi goreng 20.000 jenis gorengan, mie goreng 15.000 jenis gorengan, ada jus alpukat 12.000 jenisnya dingin, terus nomor 4 sini kopi ya 8.000 jenisnya panas. Di sini juga ada diskon promo akhir tahun 10%. Ini tadi saya pencet pilih nomor 5 ya kan, simpan menu ke file. Nah, di sini muncul di ekspor ini menu.txt. Nah, sini kan ya, makanan nasi gorengnya 20.000, makanan mie goreng 15.000, jus alpukat 12.000, minuman kopi 8.000. Di sini ada juga keterangan diskon promo akhir tahun 0,10, maksudnya itu 10% ya. Sekarang coba kita pilih buat pesanan nomor 3. Nama pelanggan misalkan Alda. Nah, pilih nomor item, saya ingin nasi goreng, pesan nasi goreng. Apakah Anda ingin menambahnya lagi ya? Saya pilih nomor 3, alpukat. Apakah Anda ingin menambahkan pesanan lagi ya? Di sini saya ingin menggunakan promo akhir tahun. Di sini 10% berarti ya. Ini apakah Anda ingin menambahkan pesanan lagi? No. Di sini nomor 4, cetak struk berarti ya. Nah, di sini tuh langsung menampilkan cetak struk nama Alda, nasi goreng 20.000, jus alpukat 12.000, promo akhir tahunnya kan di sini ya. 10 diskonnya, total sebelum diskon 32.000, diskon 10%, total akhirnya 28.800. Struk juga berhasil disimpan ke file struk.io. Di sini nih teks. Nah, jadi seperti ini struk pesanan, nama pelanggan ya, disimpan. Sekarang kita coba keluar. Nah, program berarti selesai. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Apabila ada penjelasan yang kurang memadai, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.